Hai para netizen, sekarang kita ada all new Nissan Serena. Ini mobilnya baru diluncurin nih, kemarin bulan Januari tanggal 19, bukan Januari, Februari. Jadi 19 Februari diluncurin bareng sama Livina baru. Dan ini mobilnya lagi ada di Mall Pondok Indah sih, jadi lagi ada pamerannya di PIM 1. Dan untuk kontak person dari Nissan TB Simatupangnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke, seperti biasa kita akan lihat ke interior dulu. Kuncinya dia seperti ini, jadi masih sama seperti Serena sebelumnya dan bentuknya juga kayak Serena atau Nissan kebanyakan. Ada tombol lock, unlock, dan buat buka power sliding door kiri kanan. Tapi sebetulnya kita nggak perlu sentuh tombol ini karena cukup kita kantongin aja dan sentuh tombol hitam ini untuk mengunci atau mengunlock mobil. Nah, di bagian dalam dia interiornya warna hitam, full black ya, kecuali di bagian pilar dan plafon dia warna beige atau silver. Dan di bagian jok mobil ini sudah pakai jok kulit, tapi yang unik adalah di bagian tengah ini kayak patternnya tuh kayak apa ya, belah ketupat gitu deh, diamond gitu. Pengaturan tapi masih manual ya, nggak apa-apa lah buat di harga sekelas ini. Dia ada head adjuster, recline, dan slide di sini. Oke, langsung kita masuk aja. Dan karena ini lagi di dalam mall, jadi kita kontakkan aja ya, nggak perlu kita keren mesin, ntar orang pada kebauan. Nah, ini dia, pas di kontak on. Tuh ya, speedometer langsung nyala. Dan seperti biasa kita akan lihat ke setirnya dulu. Setirnya ini udah bagus banget nih. Dia kayak kepunyaan Nissan GT-R yang facelift 2017 atau Nissan X-Trail T32 yang facelift juga. Jadi dia bentuknya tuh kayak flat bottom di bagian bawah, jadi istilahnya D-shape. Pengaturannya juga masih manual, nggak apa-apa lah. Tapi udah fleksibel banget, bisa tilt dan teleskopik. Di sebelah kiri ini ada tombol untuk audio control buat volume, skip track, dan tombol MID juga. Ada kursor atas, bawah, kiri, kanan, dan tombol back sama tombol OK. Di sebelah kanan ini untuk cruise control ya, untuk pengaktifannya. Tapi emang dia belum ada Nissan ProPilot yang kayak semacam autonomous driving yang sudah ada di Serena di Jepang. Kalau di sini belum masuk ya, mungkin karena di sini trafficnya terlalu ruwet untuk dipelajari sama Nissan, jadinya mendingan gak usah dimasukin, cukup cruise control biasa aja. Tapi nggak apa-apa lah. Dan di bagian gauge cluster tuh ya, dia sama seperti Nissan Serena C26 yang lama. Dia tuh ada speedometer digital dan ada MID, dan sekarang MID-nya tuh geser ke kiri ya. Dan tadi ya kita ngatur MID-nya tuh pakai tombol yang sebelah kiri ini. Sekarang lagi ada peringatan low fuel, terus ada door warning. Nah, sekarang lagi ada display ini nih, coolant temperature, dan kita bisa atur-atur ya. Dia ada tombol warning, terus di sini ada settingan MID. Dan yang paling kiri ini ada RPM. Jadi takometernya tuh dia digital. Tuh bisa dilihat. Dia digital. Dan di bagian bawahnya ini ada fuel gauge, di sini ada range, dan ada trip A, trip B. Di atasnya ada temperatur udara luar nih, cukup dingin nih karena ya di dalam mall. Dan ada jam digital. Kita scroll ke kanan lagi, ini ada MID kayak instant fuel consumption atau fuel economy history sih lebih tepatnya. Jadi kayak average fuel economy dalam 1 jam terakhir atau 60 menit terakhir. Scroll ke bawah, ini eco pedal guide. Jadi kayak di Serena C26 yang lama, ini kayak panduan untuk kita ngegas. Jadi semakin dalam kita ngegas, nanti barnya itu akan hilang gitu, atau semakin gasnya kita lepas gitu ya, atau kita cruising, nanti barnya akan nambah banyak. Dan ini untuk average dan instant fuel economy. Geser lagi, ini untuk tadi ya, temperatur mesin. Dan ada driver assistant nih, settingan, ada parking aids, driver attention alert, timer. Jadi kayak buat ngitung berapa lama kita udah nyetir,
Customize display ini bisa diatur, main menunya itu bisa diatur kayak apa. Dan ada eco info dan welcome effect. Jadi kayak ada animasi pas kita starter mobil mungkin ya. Terus vehicle setting ada lighting, welcome light, auto light, terus triple turn signal bisa kita nyalain. Terus auto locking, wiper juga, dan bisa hidup kayak ini ya, kayak kebanyakan mobil-mobil Toyota gitu. Jadi pas kita masuk mundur tapi wiper depan masih nyala, wiper belakang akan otomatis nyala. Bawahnya lagi ada maintenance, biasa ya, oil, filter, tire, jadi peringatan untuk ganti perlengkapan mobil. Units, mileage fuelnya bisa kita ganti, mau pakai liter per 100 atau kilometer per liter. Temperaturnya juga bisa ganti, pastinya bisa Celsius dan Fahrenheit. Terus factory reset atau reset ke settingan awal. Nah kayak gitu dah untuk di bagian MID-nya. Dan berlanjut ke bagian mobil yang lain. Ntar kita matiin dulu biar nggak soak kakinya. Di bagian depan pengemudi ini dia ada glove box tambahan. Ini ukurannya mengecil dari yang Veyron C26, tapi sekarang di dalam sini tuh ada port USB buat nge-charge handphone. Di sebelah kanan ini ada ventilasi AC, dan ini ada tombol untuk menerangkan atau meredupkan panel instrumen, dan ini untuk ngatur trip ya, trip reset sama ganti ke odo, trip A trip B nya juga bisa kita atur dari sini. Di bagian bawahnya ada tombol eco mode, di sebelah sini ada tombol untuk buat buka power sliding door kiri kanan, sama di sini ada untuk mengaktifkan touchless sliding door. Nanti akan gua kasih tahu deh lebih lanjut di bagian belakang. Di bawahnya ada tempat penyimpanan kayak buat naruh dompet atau receh. Di bawah sini ada tuas pembuka kap mesin dan tangki bensin. Di bagian door trim ini kebanyakan plastik, tapi nggak apa-apa lah, banyak mobil yang pakai plastik juga. Terus di bagian armrest ini fabric. Di bagian sisi power window ini hitam gloss. Ada switch untuk pelipatan spion juga, dan ada switch untuk ngatur spionnya. Ada window lock, central lock, dan ada switch auto up down buat di sisi pengemudi. Di bagian bawah ada cup holder dan door pocket, sama ada speaker juga. Dan lewat pedalnya seperti ini, dia ya tipikal mobil Jepang, dan dia parking brake-nya masih kayak yang lama, dia masih foot operated parking brake. Dan hampir rupa nih, di belakang setir ini ada tuas untuk lampu-lampu ya, buat lampu senja, lampu utama, dan sudah ada auto headlamp juga plus fog lamp depan. Di sebelah kiri ini ada untuk wiper, ada intermittent timer juga, dan wiper belakang juga bisa intermittent. Terus di sebelah sini sekarang ada tombol baru, yaitu Vehicle Dynamic Control atau ESP. Jadi kalau yang C26 itu belum ada, sekarang dia sudah ada VSC atau Vehicle Dynamic Control. Dan untuk ngomong-ngomong tentang sistem safety, sekarang safety di Serena untuk tipe Highway Star ya, dia sekarang punya 10 airbag. Jadi ada banyak, yang pastinya 6 airbag itu standar ya, ada 2 di bagian dashboard, terus di samping kursi depan, dan curtain airbag sampai ke belakang. Jadi udah banyak banget. Dan di bagian tengah dia tuh fascia tengahnya tuh karena ini ya, kayak warna gloss black gitu, jadi kelihatannya lebih keren aja, lebih mewah lah seenggaknya. Dan di bagian head unit ini, karena head unitnya warna gloss black juga, kesannya tuh agak kecil ya, tapi ya udahlah, head unit mah bisa diganti. Nah, head unitnya ini kalau misalnya kalian lihat, ini tuh mirip-mirip sama head unitnya si Livina baru ya. Cuma kok ini nggak mau nyala ya? Atau belum disambungin? Ya pokoknya kurang lebih dia head unitnya mirip seperti Livina baru. Jadi kemungkinan isinya mirip-mirip, ada radio, AM, FM segala macam. Terus ada input aux. Terus di sini ada sambungan USB, bisa iPhone, iPod, dan kayaknya kalau di Livina aja udah bisa Android Auto sama Apple CarPlay, kayaknya di sini juga bisa deh. Di bawahnya ada tombol hazard. Terus di sini ada tombol
kamera, jadi kamera 360, tapi ternyata displaynya itu ada di bagian MID-nya ya, bukan di head unit. Karena ini tombolnya juga kayak integrated gitu. Kita cycle nih, bisa kita lihat nih ada ban depan kiri, terus ada kamera depan juga, dan balik ke tampilan MID. Nah, beranjak ke bawahnya lagi, di bagian sini tuh ada pengaturan AC-nya. AC-nya dia masih kayak yang lama, dia masih single zone. Tapi kalau yang lama itu dia tombol semua, sekarang dia ada knob-knob physical kayak gini ya. Jadi di paling kanan ini untuk temperatur, dia juga sudah ada auto climate. Di sebelah kiri ini untuk fan speednya, dan kalau dipencet ini ada tombol untuk menonaktifkan AC. Di sini ada tombol untuk menghidupkan blower belakang, sama di bawah sini ada sirkulasi udara. Terus ini untuk defroster depan, defogger belakang, dan ini untuk matiin AC belakang. Terus di tengahnya ini untuk ngubah arah AC ya, ke muka, ke kaki, terus ke kaca depan juga. Dan di bawah sini ada tempat penyimpanan, dan yang bagus ya, kalau misalnya kita nyalain lampu senja, nah tuh dia ada kayak semacam ambient light gitu. Jadi kalau kita naruh kayak kartu etol itu nggak akan hilang. Terus di samping sini ada shifter otomatiknya, dia CVT, dan sama kayak yang lama dia extronic CVT. Di sini ada drive, terus di sini ada mode sport untuk di bagian transmisi, dan ada indikator juga di gauge cluster. Terus kalau misalnya kita masukin gigi mundur, dia juga ada sensor parkir, dan kamera 360 nya langsung hidup. Terus di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan, atau bisa dipakai juga buat cup holder. Di bawah sini kosong. Di sebelah kiri ini ada power outlet. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka, dan sama kayak yang lama dia juga sudah ada glove box yang dual layer. Yang di atas yang kecilnya ada input USB juga, dan yang belakang yang di bawah maksud gua itu juga dua layer ya. Di sini ada, terus di bagian sini juga ada. Jadi praktis mampus ini mobil. Di bagian atas dia juga ada spion tengah yang sudah manual dimming. Di bagian sun visor ini unik ya, dia tuh ada bagian yang mesh gini ya, jadi bolong-bolong. Tapi oke, ini juga menghalang sinar dari luar. Tuh hampir nggak kelihatan lah ya. Dia juga ada cermin, tapi yang belum ada lampu dandan. Di bagian sini ada lampu kabin atau lampu baca individual juga. Di sebelah kiri juga sama. Terus ada grab handle, ada seat belt juga, dan bisa kita atur nih ketinggiannya. Headrest juga pastinya udah bisa di adjust. Dan di bagian depan pun dia juga sudah ada armrest individual buat menopang tangan kalau lagi perjalanan. Cuma nggak kayak di Serena lama yang dulu center console-nya ini bisa digeser depan belakang, yang sekarang nggak bisa. Bahkan nggak ada center console, jadi ini terbuka lowong gini, dia open space. Jadi kalau ada yang mau tukeran duduk di depan atau di belakang, itu bisa banget. Jadi langsung jalan aja, nggak perlu keluar mobil dulu. Ya kayaknya cuma segitu aja untuk di bagian interior depan. Yuk sekarang kita lihat ke interior belakang. Nah sekarang kita mau masuk ke bagian tengah dulu ya. Dan mobil ini juga ada fitur baru, yaitu intelligent sliding door. Jadi caranya itu adalah kalau misalnya kita lagi kayak di gambar ini, kita lagi gendong anak atau lagi bawa belanjaan, tangan kita penuh, kita bahkan nggak mampu untuk buka handle ini atau mencet tombol untuk membuka sliding door. Jadi si Nissan ini memberikan cara alternatif yang kayak di bagasi-bagasi elektrik, yaitu pembukaan yang touchless. Jadi kita cuma cukup pegang kunci ini dan kita lambaikan kaki kita di bagian bawah. Cuma emang udah gue cobain beberapa kali, ini agak susah, dan karena tangan gue kosong jadi ya udahlah, kita buka manual aja lah. At least dia masih bisa sliding secara elektrik. Nah di bagian belakang yuk kita masuk dulu dan kita tutup juga. Nah dia ada bunyi-bunyian kayak Serena lama juga. Oke, sekarang kita sudah berada di jok tengah dari Nissan Serena.
Di bagian jok kiri ini udah gue samain sama posisi nyetir gue. Jadi ini bisa digambarkan posisi nyetir gue kayak apa. Gue tinggi 167 cm, dan ini jok tengah yang posisinya nggak paling maju atau paling mundur ya. Kalau misalnya ini paling mundur, nah tuh lega banget ya, ruang kakinya berlimpah. Dan kalau misalnya gue majuin buat menambah ruang di jok baris ketiga, ya di sini yang paling memadai lah ya. Masih ada sisa 3 jari, itu udah cukup banget untuk di bagian tengah. Di belakang jok depan ini juga ada meja, dan mejanya ini jauh lebih kokoh daripada yang generasi lama. Ada 2 buah cup holder juga, dan dia adjustable nih kayaknya tuh, jadi bisa muat botol yang gede atau botol kecil. Kita tutup lagi, dan di bagian kiri ini ada gantungan maksimal 3 kilo ya. Dan kayaknya Nissan tahu banget kalau zaman sekarang itu bocah-bocah milenial itu nggak bisa lepas dari HP, dan pastinya nggak bisa lepas dari charger. Maka di belakang jok depan ini ada USB port. Gila, di belakang jok loh. Jadi kayak Daihatsu Sirion gitu, si input USB-nya tuh diintegrated kan ke jok depan. Ini keren sih. Bahkan di seluruh mobil ini ada 7 USB port, itu banyak banget sih. Di bagian door trim ini polos ya, karena ya tadi dia sliding door, jadi tempat penyimpanan nggak banyak, cuma ada 1 cup holder di bagian sini doang. Terus di sini ada switch untuk buka pintu atau lever ya, tuas ya. Terus di bagian sini ada apa namanya ini, switch untuk power windows. Di sini ada tirai juga, tirai tambahan kayak generasi yang lama, jadi buat menghalang cahaya matahari masuk atau menambah privacy. Di bagian pilar, dekat pilar sini juga ada ventilasi AC, dan sama kayak yang lama dia ada DVD monitor tambahan buat penumpang belakang. Di belakang juga ini switch lampunya sama kayak di depan, dia bisa individual lampu baca gini, dan pengaturan AC-nya juga sama nih kayak yang lama. Jadi ada fan speednya, dia juga sudah bisa auto cooling, dan di sini untuk on off-nya. Kalau yang lama kan dia di bagian kanan, jadi cuma orang yang di kanan doang yang bisa ngatur. Kalau sekarang yang kiri kanan itu bisa ngatur. Dan pastinya kalau Serena itu nggak akan lengkap tanpa captain seat, makanya di sini dia terpisah. Di bagian sini juga ada armrestnya. Di bagian kiri juga ada ya. Nih, ada armrest di kiri kanan. Dan di bagian sini tuh ada tuas pengaturan ya. Di sini untuk recline, di sini untuk slide kursinya maju mundur, dan di bawahnya lagi di sini ada tuas yang bisa ditarik, dan ini untuk ngegeser kursi ke bagian tengah. Jadi yang tadinya captain seat ini bisa nempel sama si jok yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan juga bisa di slide kiri kanan, dan ini bisa di slide ke kiri lagi. Misalnya lagi ada pasangan yang berantem, itu bisa berpisah ya. Oke, kayaknya masih gitu doang. Yuk sekarang kita lihat ke bangku belakangnya. Nah, untuk masuk ke bangku belakang ini mudah banget. Kita pakai tuas yang untuk nge-recline si bangku tengah. Kita tarik sekali, nah dia akan maju ke posisi yang paling maju, dan otomatis dia akan ke slide ke posisi paling depan. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Nah, sekarang kita sudah berada di bangku ketiga dari Nissan Serena. Ini kita mundurin dulu. Nah, ini posisi yang paling mundur. Ntar kita tutup dulu. Nah, oke. Ini udah diposisikan yang paling mundur. Sini agak menyiksa juga sebetulnya, tapi ya udahlah. Ini untuk demonstrasi aja. Kalau misalnya yang paling mundur itu sisanya segini. Ini masih sisa kurang lebih 3 jari, dan ini posisi jok yang paling mundur. Sebetulnya di sini ada tuas juga, bisa kita majuin atau kita mundurin. Di belakang jok tengah pun dia ada meja. Jadi ini
meja yang kayak yang dipakai di Nissan Serena C26, jadi masih dipakai di sini tapi dipindahin ke bangku belakang. Ada satu cup holder juga, di sebelah kanan juga ada, dan di bagian sini itu ada 2 buah cup holder, dan sama kayak di depan ada USB port plus tombol untuk membuka pintu tengah. Jadi pintu tengahnya itu bisa dibuka dari depan, dari tengah, bahkan dari belakang. Di atas sini juga ada grab handle. Tadi lupa ya, di tengah juga ada. Terus di bagian belakang sini juga dapat ventilasi AC lagi. Di belakang juga ada. Dan ini posisi jok belakang kalau misalnya lagi terlipat. Dia kayak Honda Freed atau Kijang Innova gitu ya. Dia kelipatnya ke samping dan kakinya juga bisa dilipat secara manual. Dan dia juga pakai pegas. Jadi kalau udah kelipat gini tuh enteng banget, dan ada tali untuk mengamankan juga. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kita lagi manuver ini, si joknya kan nggak akan jatuh gitu. Di belakang juga ada seatbelt 3 titik atau 3 point buat penumpang tengah. Jadi di tengah ini bisa bertiga maksud gue. Total mobil ini 7 seater. Jadi 2 di depan, 2 di tengah, 3 di belakang. Di bagian atas ini juga ada lampu. Dan ini ada seatbelt 3 point untuk penumpang yang sebelah kanan. Sama di bagian sini tuh ada tempat penyimpanan untuk si headrest di bagian tengah. Jadi penumpang tengah udah ada headrestnya sendiri. Oke, yuk langsung kita keluar aja. Dan hampir lupa nih, di bagian headrest tengah ini ada peringatan ya, untuk menghindari kemungkinan cedera atau kerusakan ketika menggunakan walk-in mechanism. Pastikan tidak ada penumpang atau barang di kursi baris kedua. Jadi takutnya kaki kita kejepit atau barang kita rusak, ya udahlah. Dan keluar dari bangku ketiga ini mudah banget. Untuk keluar kita nggak perlu ngeraih tuas recliner yang ada di sini karena ini sempit banget. Kita cukup injek tuas ini nih. Ini mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi cukup kita injek. Kalau kita udah injek, bentar sendal gue kegedean, kita injek aja, dia otomatis akan maju ke depan. Dan kita juga nggak perlu ngeraih tuas yang ada di sana untuk membuka pintu, karena di sini tombol. Tuh, gampang banget keluar dari bangku baris ketiga ini. Oke, yaudah, yuk kita keluar aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin aja yuk. Nah, ini dia. Untuk ruang mesin, di bagian sini mesinnya sama seperti generasi sebelumnya ya. Jadi masih sama kayak Serena C26. Dia pakai mesin 2000 cc, 4 silinder, kodenya MR20, dan tenaganya 150 PS, torsinya 199 Nm. Dan transmisi juga masih sama, CVT dengan teknologi Xtronic ke roda depan. Jadi nggak ada yang berubah ya di bagian mesin, masih sama kayak generasi sebelumnya. Nah, untuk di bagian grill, dia khasnya Nissan, dia V-motion grill, jadi ada bentuk huruf V di bagian sini, dan ada 2 bilah chrome di bagian sekitar emblem Nissan ya. Di bawah logo Nissan juga ada kamera 360-nya. Terus di sensor depannya juga integrated ya, modelnya tuh rata body gini, jadi bagus, nggak kayak tompel. Dan warna body, jadi di bagian sini warnanya kayak warna body, di bagian tengah warnanya tuh kayak trim yang di tengah. Kebetulan trim yang di tengah ini warnanya carbon fiber, tapi carbon fiber trim ya, bukan carbon fiber asli, jadi cuma cetakan plastik. Dan di depan itu sensor parkir ada 4. Di bagian lampu, di bagian sini tuh ada LED signature lamp kalau kata Nissan. Jadi ada alis warna putih LED kayak lampu senja gitu atau DRL. Di bagian sini ada lampu sein halogen, dan untuk lampu dekatnya dia sudah pakai proyektor LED. Cuma untuk lampu dim dia masih halogen. Jadi masih sama seperti generasi sebelumnya. Bahkan lebih bagus ya, kalau generasi sebelumnya dia pakai HID, sekarang dia sudah pakai LED. Kecuali yang facelift ya, Serena C26 facelift itu kayaknya udah pakai LED deh, saya ingat gue. Nah, untuk di bagian pelek, dia peleknya baru sekarang, dia pelek two-tone. Dia pakai ban Bridgestone Ecopia. Ukurannya masih sama ya, 195/60 R16. Jadi lebarnya masih nggak begitu lebar dibandingin Nissan Livina baru, pun lebih lebar Livina bannya.
tapi oke lah. Rem depan juga sudah disc brake. Terus di bagian deket pilar A nih ya, dia ada kaca tambahan buat mengurangi blind spot, sama kayak generasi sebelumnya juga tuh. Cover spionnya juga warnanya hitam gloss, jadi bagus. Di bagian sisi luarnya juga ada lampu sen LED. Di bagian bawahnya ada kamera 360. Nice. Handle sudah pakai chrome dua-duanya. Dan kebetulan ini warna yang two tone, jadi di bagian bawah ini warnanya merah, tapi di bagian atap dia warnanya hitam gloss. Jadi bagus ya, kayaknya di kelasnya cuma ada ini doang yang warnanya two tone. Tapi Serena juga ada warna yang single tone. Contohnya kayak ini ya. Nih. Ini yang red black, jadi kayak yang di mobil ini. Terus ada yang white black, bawahnya putih, atasnya hitam. Terus ada yang pearl white, itu jadi full putih, silver, sama full hitam. Jadi warnanya keren sih yang merah ini. Cakep. Rem belakang juga sudah disc brake. Di sini ada tangki bensinnya. Dan di bagian lampu belakang ini khas Nissan Serena generasi lama, dia juga ada LED lampu senja. Lampu remnya tapi masih halogen, sen juga masih halogen, dan lampu mundur masih halogen. Tapi oke lah, nggak apa-apa, masih bisa diganti juga kan. Di belakang ada sensor parkir 4 titik, dan di bagian terang LED ini ada logo Serenanya, jadi dia nggak pakai emblem terpisah. Di sebelah kiri ada logo Highway Star. Di kaca belakang dia sudah pakai defogger, ada wiper juga. Di atasnya ada high mount stop lamp, dan ini spoilernya juga integrated ke atap, jadi kayak warnanya tuh nyaru. Dan Nissan Serena yang terbaru ini dia punya fitur juga, yaitu dual tailgate. Jadi di bagian sini tuh ada bagasi yang kayak bagasi Serena yang lama, atau kalau misalnya kita tutup, terus di bagian emblem Nissan ini kita pencet, nah bagasinya bisa kebuka separuh. Jadi kalau kita cuma ngangkut barang belanjaan yang kecil atau kayak tas belanjaan gitu lah, kita cuma butuh buka bagasi atasnya aja, nggak perlu buka bagasi full. Jadi ini convenient banget. Dan ini jok belakang kalau lagi berdiri, ini yang lagi terlipat. Dan ngelipatnya juga gampang banget. Di bagian sini tuh ada tuas untuk nge-recline, dan di sini ada tuas warna biru nih ya, yang warnanya kayak tali derek gitu. Kita tarik dan kita tarik lagi, nah dia akan terlipat. Dan di sini juga ada tali buat menyangga ke sini. Kita kencengin, nah jadi deh udah kelipet. Dan kakinya tinggal kita lipat biar nggak ngalangin barang yang kita taruh di bagasi. Di sini juga ada tuasnya. Kalau misalnya si joknya lagi terpasang di bawah, kita tarik tuas ini, kita bisa maju mundurin si jok belakang. Jadi bisa kita atur ruang penumpang legroomnya berapa, terus kita juga bisa menambah ruang bagasi di belakang. Di bagian bawah situ ada gantungan, di sini ada gantungan. Di sebelah kanan, ini ya, di belakang tempat naruh headrest ini ada tempat penyimpanan toolkit. Dan kalau headrest tengah ini nggak bisa nggak lagi kita kepake gitu, bisa kita taruh di bagian sini. Oke. Di bagian pintu bagasi atas ini juga ada talinya nih buat memudahkan kita nutup. Udah, yuk kita tutup aja. Ya, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Nissan Serena C27 kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, untuk kontak person dari Nissan TB Simatupang, silakan lihat di description di bawah. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di review selanjutnya.